Justru jenengan ini saya pertanyakan. Kok malah diperbanyak itu masalah-masalah perdukunan? Apa jenengan ini melajari IKS itu hanya untuk nanti jadi dukun atau memang santet, keteluh, bahkan orang-orang minta tolong penglaris dan seterusnya ini? Jangan-jangan jenengan ini bohong atau gimana? Nanti di loh ini tolong dijawab ini, jangan main. Saya itu seorang lisan dari Dosa Muda dari Pacitan. Lisan dari Dosa Muda dari Pacitan. Indigo Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perseduluran, salam pencaksilat desa, salam rahayu. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali. Beliau ini YouTuber dari KSP Kerasakti dari ibu kota, dari Jakarta, yang mana dalam konten ini kita akan memperdebatkan kaitan IKSP Kerasakti dikaitkan dengan perdukunan yang mungkin bulan-bulan kemarin sangat viral. Oke, selanjutnya untuk saya mempertanyakan karena ini beberapa kali intinya menegur saya kaitan perdukunan, karena kiblat saya tentang supernatural ini sangat kental sekali. Jadi di sini kami akan sharing atau akan debat kaitan tentang dukun versus IKS seperti itu. Jadi ini saya kenalkan Mbah No ini dari YouTuber dari IKS Cirebon, dari Cirebon. Ini andalan. Jadi di sini saya akan mengupas tuntas kaitan tentang perdukunan. Seorang senior di IKS, orang disepuhkan juga. Jadi apakah menurut panjenengan yang dimaksud dengan dukun? Pribadi saya, dukun itu apa ya? Satu nama atau satu profesi atau satu panggilan untuk seseorang, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Makanya orang itu bisa disebutkan dukun bayi karena menangani bayi, dukun pengobatan bisa disebut dukun soal pengobatan, bahkan dukun-dukun patah tulang, dan hampir identik mereka tuh menyebut zaman dulu mungkin sampai sekarang dukun. Nah di sini justru yang saya pertanyakan nih, kangge jenengan ini jangan dibalikkan ke saya. Justru jenengan ini saya pertanyakan, setiap channel jenengan itu di situ kok seakan-akan apalagi nih ya, kalau kita nggak semua orang tahu lah, jenengan kan IKS nih, kok malah diperbanyak itu masalah-masalah perdukunan. Nah, apa jenengan ini melajari IKS itu hanya untuk nanti jadi dukun atau memang ilmu IKS itu bisa untuk menjadi dukun, khususnya doa apa tadi, santet, keteluh, bahkan orang-orang minta tolong penglaris dan seterusnya ini? Jangan-jangan jenengan ini bohong atau gimana? Nanti di loh ini tolong dijawab ini, jangan main-main ini. Oke, untuk dulu semuanya sebenarnya ini mau menguliti beliaunya tapi malah justru diberikan pada saya. Iya. Kaitan saya dengan perdukunan, mungkin untuk dulu semuanya, untuk mungkin para subscriber saya semuanya, yang mana di mana yang kemarin saya getol mendukung Gus Samsudin. Jadi saya itu seorang titisan dari Dosa Muda dari Pacitan. Jadi sini akan menjawab, ini malah dikembalikan kepada saya. Saya itu ikut IKS apa untuk menjadi dukun. Poin yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa dukun itu cuma untuk pengertian suatu bahasa. Jadi dukun itu ini banyak juga yang kemarin ditanyakan katanya musyrik kan gitu, yang kata dukun, tapi kan tergantung pengertiannya. Dan musyrik tidaknya itu yang tahu itu kita dengan Tuhan. Jadi itu di garis bawahi kan seperti itu. Jadi kenapa saya mengikut IKS, yang kita tonjolkan kok tentang spiritual dan lain-lain. Kita orang Jawa tidak meninggalkan adat kejawen, tidak meninggalkan ajaran-ajaran para wali. Jadi di sini saya perjelas
Kalau IKS, saya masih hati saya masih orang IKS dan saya aktif di IKS. Pertanyaan lagi tentang mau ikat apa menjadi seorang dukun. Karena di IKS itu bukan cuma silat, bukan cuma kungfu, bukan cuma tenaga dalam atau seni yang sangat indah di IKS, tapi kerohanian. Ini yang tidak dimiliki mungkin organisasi lain. Yang mana IKS ini semuanya ada. Kalau sudah ikut di IKS, kalau kita mau mendalami kaitan tentang kerohanian, mau jadi dukun, mau jadi dukun urut, mau jadi dukun bayi, suwuk juga IKS juga ada. Jadi pengobatan di IKS itu ada. Jadi kita nggak usah dipungkiri, semua ilmu IKS itu ada. Ilmu ada. Kalau orang yang bilang ilmu IKS sesat dan lain-lain, kalau Anda bilang seperti itu, ikutlah dulu ke IKS, pelajarilah ilmu IKS. Jadi biar tahu. Jadi kenapa kita ikut IKS? Kita mempunyai ilmu. Mungkin setiap individu berbeda-beda untuk mendapat ilmunya. Seperti itu. Kalau kita bisa mengobati orang, kenapa kita diminta orang lain tidak kita obati? Kalau itu katakan dukun apalah, yang jelas di sini kalau saya dikatakan dukun sebenarnya saya juga tidak mau, karena di sini saya praktisi spiritual, sama saja sebenarnya. Tapi kalau orang Jawa kata dukun. Jadi alasan saya kenapa? Karena channel saya ini adalah wong Jawa joningane adat Jawa gitu. Jadi persepsi panjenengan sangat keliru, yang mana intinya melu IKS apa jadi dukun. Jadi sebenarnya dalam hati silakan orang-orang dulu-dulu yang sudah ikut IKS, ilmu panjenengan digunakan untuk apapun, yang penting niat kebaikan, insya Allah bisa. Tapi nanti gini, kalau saya pribadi loh ini, apakah atau teman-teman ini tidak menilai atau menggambarkan jenengan ini, wah orang IKS berarti ilmunya ilmu dukun nih, apa nggak punya pandangan seperti menjaga IKS, maksudnya menjaga IKS dikit-dikit seperti itu, dikit-dikit seperti itu, terus nanti bukankah orang yang nggak tahu itu, wah ilmu IKS berarti ilmu perdukunan, itu gimana nanti menjawabnya itu? Makanya di sini di channel saya itu kenapa saya kadang mohon maaf tidak memakai salam dan lain-lain dari organisasi, karena ini adalah channel saya tidak membawa nama dari organisasi. Contoh kalau ada Edi Pasker, berarti itu identik dengan IKS. Di sini kan Edi Cito channel yang dulu, yang sekarang Edi Cito official. Jadi kita tidak membawa embel-embel dari organisasi. Tapi kan tahu ini IKS. Oh, banyak yang tahu karena saya kontroversi yang dari IKS. Dulu yang kontroversi itu saya. Jadi di sini saya jelaskan. Makanya dari tadi kalau Anda bilang bahwa IKS seperti ikutlah di IKS dulu biar paham. Persepsi orang itu berbeda-beda. Apalagi soal dukun sangat viral sekali di televisi dan media sosial, yang katakan dukun itu sangat dipojokkan sekali. Jadi orang yang bilang seperti itu mungkin akalnya sudah kosong. Jadi yang jelas orang-orang yang bilang katanya musik itu ini kosong, gemblong, itu kosong loh, itu kosong. Jadi di sini